Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, pada kali ini kita akan membahas subbab kedua, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tentu barang yang kalian konsumsi berbeda-beda dengan barang yang dikonsumsi oleh orang lain. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Misalnya, kita lihat masyarakat di kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, ataupun masyarakat pesisir pantai. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah salah satu pasar barang dan jasa, di mana di sini ada rumah tangga, perusahaan, ada pasar sumber, nah ada juga yang paling kecil yaitu rumah tangga atau keluarga. Di sini kita lihat adanya kegiatan ekonomi. Kalau kita dilihat dari fungsinya, fungsi sebagai konsumen, masyarakat kota itu lebih banyak membeli barang dan jasa karena sudah ditunjang oleh pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket, hypermarket. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan perilaku masyarakat di pedesaan atau pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalannya kurang baik, yang membuat pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Nah, di sini kita lihat kondisi tersebut berdampak pada perbedaan permintaan terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, ini kita lihat di sini ada kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah alat pemenuh kebutuhan yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, artinya kebutuhan manusia itu seperti yang kita sebutkan tadi banyak dan beragam, namun kadang alat pemenuh kebutuhannya atau sumber dayanya itu kurang, sehingga terjadilah kelangkaan. Selanjutnya, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan untuk kelangsungan hidupnya dalam rangka mencapai kemakmuran. Misalnya manusia butuh makan, minum, butuh kendaraan, butuh rumah, dan lain-lain. Kita lihat pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering lihat ada yang berjualan makanan, ada ojek online, ada seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di sebuah toko, penjajah makanan, dan lain-lain itu adalah salah satu pelaku ekonomi. Jadi dari pengertian tadi kita lihat pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kita lihat ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjajakan
berperan sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini karena rumah tangga sebagai konsumen, maka rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Misalnya, kita lihat sebagai faktor produksinya ya. Jadi barang dan jasa itu disediakan oleh perusahaan yang kemudian nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Yang selanjutnya rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga perusahaan atau biasanya disebut dengan produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Misalnya, perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi rumah tangga di Indonesia untuk menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian hasil produksinya ini ditawarkan atau dijual di pasar. Misalnya perusahaan-perusahaan yang menjadi rumah tangga produsen di Indonesia itu ada BUMN, ada juga badan usaha milik swasta atau BUMS dan koperasi. Yang selanjutnya rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga pemerintah ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dimana rumah tangga pemerintah ini memiliki 3 peran, yaitu sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Nah, jadi artinya pemerintah berperan sebagai pengatur dalam perekonomian suatu negara. Misalnya, pemerintah harus memperdayakan UMKM, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sebagai peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen, yaitu rumah tangga juga dapat berperan sebagai konsumen. Misalnya, jalan tol yang dibangun BUMN. Pembangunan jalan tol ini memerlukan banyak bahan, misalnya aspal, semen, besi, dan lainnya. Maka dari itu, BUMN membeli barang-barang tersebut dari produsen, artinya negara sebagai konsumen. Yang selanjutnya, produsen. Pemerintah membentuk badan usaha yang disebut dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, misalnya di BUMN ini bergerak di bidang usaha, misalnya di dalam bidang migas oleh pertanian, pangan oleh Bulog, dan transportasi oleh PT KAI dan Garuda Indonesia. Yang selanjutnya rumah tangga luar negeri. Nah, pada hal ini peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Nah, misalnya ini dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Seperti itu. Yang selanjutnya, pendapatan rumah tangga terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu adalah upah yang diperoleh dari faktor produksi berupa tenaga kerja. Yang kedua yaitu sewa. Nah, kalau sewa ini biasanya didapat dari faktor produksi berupa tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu bunga. Ini biasanya didapat dari faktor produksi berupa simpanan dan tabungan. Dan yang terakhir adalah laba atau keuntungan. Nah, ini biasanya diterima dari balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba. Baik.
materi kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.